tahu Mbak Naila, tadi Mbak Naila itu berangkat sekolah jam berapa? Jam 7:30. Nah, kalau sekolah ini maksudnya jam berapa? Jam 7. Berarti kalau Mbak Naila masuk sekolah pukul 7:30 dan sekolah masuknya itu jam 7, itu artinya berarti Mbak Naila datang ke sekolah itu tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Nah, kira-kira terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik Mbak Naila? Tidak baik. Berarti itu adalah perbuatan yang salah ya? Iya. Jadi gini Mbak Naila, kita itu sebagai manusia itu pasti juga pernah berbuat salah. Di sini Pak Umam bukan mencari siapa yang salah maupun siapa yang benar, tetapi Pak Umam di sini akan mencarikan solusi terhadap masalah yang dialami Mbak Naila tadi. Mbak Naila tadi mempunyai masalah, yaitu Mbak Naila datang terlambat ke sekolahan. Nah, di sini Mbak Naila pasti punya alasan mengapa Mbak Naila itu terlambat datang ke sekolahan. Jadi mungkin Mbak Naila bisa cerita sama Pak Umam, kenapa Mbak Naila itu datang terlambat? Kenapa Mbak Naila datang terlambat, datang 7:30 biasanya jam 7? Tidur jam 10. Tidur jam 10 itu berarti Mbak Naila tidurnya sudah terlalu malam ya. Nah, jam 10 tidur itu Mbak Naila itu berbuat apa? Main HP kah? Belajar atau nonton TV? Main HP. Nah, berarti main HP itu bisa membuat Mbak Naila tidur terlalu malam gitu. Benar? Demikian ya? Benar. Nah, berarti jika begitu, apakah Mbak Naila ingat dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama? Ingat betul? Ingat. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa itu Mbak? Jika tepat waktu datang jam 7, sedangkan Mbak Naila 7:30, nah nilai apa itu? Kira-kira tepat waktu dan juga disiplin. Nah, Mbak Naila, apakah nilai itu tadi, tepat waktu dan disiplin itu tadi penting bagi kita semua? Penting. Nah, berarti sekarang yang harus Mbak Naila lakukan itu adalah datang ke sekolahnya itu bisa tepat waktu dan juga disiplin. Nah, bagaimana caranya biar Mbak Naila itu bisa datang tepat waktu dan disiplin? Tidur jam 8. Jadi intinya tidur lebih awal nih. Tidur jam 8. Berarti kemarin Mbak Naila itu tidur jam 10. Sekarang Mbak Naila tidur jam 8. Nah, selain tidur lebih awal, apa yang harus dilakukan oleh Mbak Naila? Memasang alarm. Memasang alarm. Nah, berarti kalau tidur jam 8, dari kemarin tidur jam 10. Kemudian Mbak Naila memasang alarm. Masang alarmnya jam berapa? Di jam 4:30. Oke, berarti Mbak Naila kan sudah tahu apa yang harus dilakukan agar bisa tepat waktu dan juga disiplin, yaitu tidur lebih awal dan juga memasang alarm. Kapan Mbak Naila mau memulainya? Mulai hari ini. Nah, berarti mulai hari ini Mbak Naila akan melakukan perubahan itu menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin, datang ke sekolah tepat waktu. Pak Umam yakin Mbak Naila pasti bisa. Jadi Mbak Naila bisa berubah menjadi anak yang solehah dan juga bisa lebih disiplin. Yakin bisa? Oke, tos dulu. Selamat siang Mbak Sabrina. Apakah Mbak Sabrina tadi sudah istirahat? Sudah, alhamdulillah. Mbak Sabrina, tahu tidak mengapa Mbak Sabrina Pak Umam panggil ke sini? Tidak. Nah, Mbak Sabrina, tadi saat ulangan Pak Umam melihat Mbak Sabrina itu mencontek jawaban temannya. Apakah Mbak Sabrina benar melakukan perbuatan itu? Benar. Nah, Mbak Sabrina mencontek itu perbuatan yang baik apa tidak, Mbak? Tidak baik, gitu. Jadi begini Mbak Sabrina,
Setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan, pasti berbuat salah. Termasuk juga Pak Umar yang pernah berbuat salah juga. Nah, di sini Mbak Sabrina pun juga pernah berbuat salah ya. Dengan apa tadi? Dengan mencontek jawaban teman. Di sini Pak Umar bukan mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi di sini Pak Umar ingin mencarikan solusi dari permasalahan Mbak Sabrina tadi. Mbak Sabrina pasti mempunyai alasan mengapa Mbak Sabrina tadi mencontek. Coba sekarang Mbak Sabrina ceritakan sama Pak Umam, apa alasan Mbak Sabrina kenapa tadi mencontek? Tadi malam tidak belajar ya berarti. Kenapa Mbak Sabrina tidak belajar? Mainan terus. Nah, Mbak Sabrina berarti kalau mainan terus itu berarti Mbak Sabrina tidak belajar. Jadi akhirnya Mbak Sabrina tidak bisa mengerjakan soal-soal ulangan. Betul begitu? Betul. Ya Mbak Naila. Mbak Sabrina itu masih ingat tidak? Keyakinan kelas kita yang pernah kita buat pada pertemuan awal dulu. Ingat Mbak Sabrina, apa keyakinan kelas yang pernah kita buat itu dulu? Jujur dalam bertindak nggih. Nah, Mbak Sabrina sudah yakin nggih bahwa jujur dalam bertindak itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Yakin itu baik untuk kita? Yakin. Nah, baik kalau begitu, Mbak Sabrina sudah yakin tentang apa yang harus dilakukan ya jujur. Kira-kira apa yang harus Mbak Sabrina lakukan supaya tidak mencontek lagi? Karena mencontek itu kan perbuatan yang tidak jujur ya. Kira-kira apa yang harus Mbak Sabrina lakukan supaya tidak mencontek kembali? Belajar, mengerjakan ulangan semampunya, dan berdoa kepada Allah. Berarti Mbak Sabrina sudah tahu ya apa yang harus dilakukan supaya Mbak Sabrina tidak mencontek. Sudah tahu. Baik, kalau begitu sekarang Pak Umam ingin tanya, kapan Mbak Sabrina akan memulai apa yang sudah Mbak Sabrina katakan tadi? Hari ini ya. Nah, baik kalau begitu Pak Umam yakin Mbak Sabrina pasti akan berubah menjadi anak yang solehah dan juga bisa berbuat baik lagi. Yakin ya Mbak Sabrina? Oke, pas dulu. Saya diajarkan Pak Umam mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Sabrina senang sekali melaksanakan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan Pak Umam mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih.